Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo Kang Teteh, kami dari Institut Bisnis dan Informatika IB Kesatuan Bogor, kelas MD23 PB, kelompok 4, Manajemen Resiko Bank. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Risiko Bank dengan dosen pengampu Bapak Edi Safnirosa SHMM. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Manajemen Risiko Likuiditas. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Ahmad Ali Izar dengan NPM 231110091. Selanjutnya, ada Muhammad Wildan Aska dengan NPM 231110115. Lalu yang berikutnya, ada Peri Maulana dengan NPM 231110112. Dan yang terakhir, ada Perdi Maulana dengan NPM 231110111. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi dengan judul Manajemen Likuiditas. Definisi risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul saat bank tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Misalnya, saat banyak nasabah menarik dana secara bersamaan dan bank tidak memiliki cukup kas atau aset yang bisa langsung dicarikan. Menurut Surat Edaran OJK nomor 34 tahun 2016, risiko ini bisa berasal dari berbagai aktivitas seperti kredit, treasury, maupun hubungan antar bank. Yang selanjutnya ada pilar risiko. Untuk mengelola risiko likuiditas, bank harus menerapkan 4 pilar utama. Yang pertama, pengawasan aktif oleh direksi dan dewan komisaris. Yang kedua, kebijakan dan prosedur risiko yang jelas serta penetapan limit. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko. Dan yang keempat, sistem pengendalian internal atau SPI. Yang selanjutnya, ada strategi dan limit risiko. Bank harus memiliki strategi yang sejalan dengan bisnis mereka, termasuk menentukan risk appetite dan risk tolerance. Risk appetite adalah seberapa besar risiko yang bisa ditoleransi bank, sedangkan risk tolerance adalah batas maksimal dari risiko yang bisa diterima. Juga penting untuk menetapkan indikator peringatan dini dan menyusun rencana pendanaan darurat. Selanjutnya ada faktor risiko. Beberapa faktor utama penyebab risiko likuiditas yaitu: yang pertama, adanya ketidakmampuan mencairkan aset. Yang kedua, konsentrasi dana hanya pada satu pihak. Yang ketiga, kesulitan mengakses sumber pendanaan lainnya. Faktor-faktor ini harus diidentifikasi sejak dini. Yang selanjutnya, ada pengukuran risiko. Risiko likuiditas harus diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif melibatkan angka dan data seperti rasio LCR dan NSFR. Selain itu, kita juga menilai frekuensi dan dampak dari suatu kejadian risiko. Yang selanjutnya ada LCR. LCR atau Liquidity Coverage Ratio mengukur kemampuan bank untuk menghadapi tekanan likuiditas selama 30 hari. Rumusnya yaitu high quality liquid asset dibagi net cash outflow. Nilainya minimal harus 100%. Selanjutnya, NSFR atau Net Stable Funding Ratio mengukur stabilitas pendanaan jangka panjang. Rumusnya Available Stable Funding dibagi Required Stable Funding, sama seperti LCR. NSFR juga harus minimal 100%. Selanjutnya, peringkat risiko. Setelah dilakukan pengukuran, risiko diklasifikasikan ke dalam 5 tingkatan, mulai dari low to moderate, moderate to high, hingga high. Makin tinggi peningkatannya, makin besar potensi risiko yang dihadapi bank. Selanjutnya, pemantauan bank. Bank wajib memantau risiko dengan melihat indikator internal dan eksternal. Indikator internal seperti biaya dana, pertumbuhan aset, dan limit yang dilanggar. Sedangkan indikator eksternal bisa berupa nomor pasar atau penurunan rating. Pelaporan dan komunikasi. Setiap hasil pemantauan harus dilaporkan ke OJK secara
triwulan. Laporan harus lengkap, akurat, dan utuh. Selain itu, komunikasi risiko juga penting dilakukan secara internal kepada manajemen dan direksi. Kualitas penerapan risiko, OJK juga menilai beberapa baik bank menerapkan manajemen risiko. Ada 5 kategori penilaian, mulai dari strong hingga unsatisfactory. Nilai terbaik menunjukkan bahwa bank sudah menjalankan manajemen risiko dengan baik. Kesimpulannya yaitu, risiko likuiditas adalah risiko saat bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengganggu stabilitas keuangan. Bank wajib 1. Mengidentifikasi sumber risiko likuiditas seperti aset tidak likuid atau kesulitan dana. 2. Mengatur risiko menggunakan rasio LCR dan NSVR minimal 100%. Yang ketiga yaitu memantau risiko lewat indikator internal dan eksternal. Yang keempat, mengkomunikasikan hasil pemantauan kepada manajemen dan OJK secara berkala. Manajemen risiko likuiditas penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan kelangsungan operasional bank.